Tidak hanya mangkir dari panggilan polisi, dedengkot koruptor PWI Henry C.H. Bamun juga pembohong. Jakarta, penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi dan/atau penggelapan uang rakyat, yakni dana hibah BUMN, yang diduga kuat dilakukan oleh pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Henry C.H. Bamun CS. Pemeriksaan terhadap Komandan Dedengkot Koruptor PWI itu terhambat akibat Henry C.H. Bamun mangkir dari panggilan penyidik kasus yang mempermalukan dunia pers Indonesia ini. Dalam kasus mangkirnya sang ketum PWI yang sudah dipecat oleh organisasinya itu, diketahui bahwa Henry C.H. Bamun bukan hanya melecehkan Kepolisian Republik Indonesia serta mengangkangi aturan hukum dan perundangan di negara ini, tapi juga yang bersangkutan ternyata memiliki sifat tidak jujur alias pembohong atau pendusta. Pasalnya, pria 64 tahun itu meminta penundaan pemeriksaan pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024 bukan Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024 seperti di pemberitaan sebelumnya, dengan alasan sedang melaksanakan kegiatan uji kompetensi wartawan UKW di PWI Jaya. Namun, ternyata pada hari yang sama si dedengkot koruptor itu justru berada di kantor mediavoy.id, memimpin rapat bersama para kompradornya dengan agenda persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional mendatang. Fakta tersebut pada hakikatnya merupakan tindakan mempermalukan penyidik Polda Metro Jaya yang dengan mudah dikibuli dan dibohongi oleh mantan wartawan Kompas itu. Semestinya, Polri lebih serius menjaga marwah dan harga diri serta citranya sebagai pelaksana undang-undang, termasuk dalam hal memproses oknum terduga perampok uang rakyat seperti Henry C.H. Bamun ini. Ketidaksesuaian alasan yang disampaikan terlapor ke polisi dengan fakta di lapangan tersebut menimbulkan tanda tanya terkait komitmen yang bersangkutan untuk kooperatif dalam proses hukum yang sedang menjeratnya. Perilaku mangkir dari pemeriksaan dan kebohongan yang dipertontonkan sang dedengkot koruptor PWI peternak koruptor binaan Dewan Pers itu seharusnya dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa orang ini bukanlah warga negara yang baik, bahkan dia terindikasi terbiasa melanggar hukum alias kriminal sejati. Di sisi lain, berdasarkan keputusan Dewan Pers yang dikeluarkan pada awal Oktober tahun 2024 lalu, PWI diberi sanksi berupa pelarangan mengadakan UKW. Artinya, selain didepak dari keanggotaan sebagai konstituen Dewan Pers dan tidak diizinkan berkantor di gedung Dewan Pers, PWI juga dilarang keras menggelar UKW bagi anggotanya. Sebagaimana diketahui, kasus yang dikenal sebagai PWI Gate dan Cashback Gate itu sedang diproses dengan serius oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan dari 8 saksi, termasuk pelapor Helmi Burman dari Dewan Kehormatan PWI, staf PWI, dan beberapa pengurus pusat PWI yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Arysyam Indradi, menegaskan bahwa penyidik terus mengumpulkan bukti dan memverifikasi keterangan pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan penggelapan uang rakyat, yakni dana hibah BUMN yang diberikan kepada PWI untuk keperluan pelaksanaan UKW gratis. Kasus ini bermula dari pertemuan pengurus PWI Pusat dengan Presiden Joko Widodo pada November tahun 2023, yang berujung pada rekomendasi pemberian bantuan 6 miliar rupiah dari Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. Pada Februari tahun 2024, Henry C.H. Bamun bekerja sama dengan 3 pengurus lainnya, yakni Said Iskandar Syah, Sekjen, Muhammad Ihsan, Wabendum, dan Syarif Hidayat, Direktur UMKM, diketahui telah menarik dana hibah dari rekening organisasi PWI sejumlah 1,77 miliar rupiah dalam beberapa kali penarikan. Alasannya, dana tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran cashback dan sponsorship kepada oknum di lingkungan BUMN dan Direktur UMKM PWI, Syarif Hidayatullah. Tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana umum dan tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Helmi Burman pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 ke Bareskrim Polri. Atas kasus tersebut, dedengkot koruptor PWI Henry C.H. Bamun CS bakal dijerat dengan pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan pelanggaran pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, para terlapor juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Sumber, Tim Red, DPNP PWI Nasional.